Peristiwa yang mengguncang dunia Islam yaitu pembakaran Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh ekstremis Zionis, ya, namanya Dennis Michael Rohan kalau nggak salah. Itu dari Australia, dia itu imigran Yahudi Zionis dari Australia. Nah, itu terjadi pada tahun 1969, jadi 2 tahun setelah pencaplokan Masjidil Aqsa di bawah pendudukan Zionis Israel. Itu kejadiannya, peristiwanya itu tanggal berapa? 21 Agustus tahun 1969. Itu masa kelam bagi dunia Arab dan juga dunia Islam. Nah, di balik peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa ini ada satu yang menjadi memori umat Islam. Itu adalah pemicu awal kebakaran masjid itu adalah karena itu pertama kali yang dia bakar itu adalah mimbar yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Mimbar itu dibuat pada tahun 1169 oleh Sultan Nuruddin Zaki. Jadi memang ada visi gitu. Seperti halnya Sultan Nuruddin Zaki ini ingat sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi itu senantiasa mendorong supaya umat Islam ini memberikan kontribusi untuk Masjidil Aqsa. Ya. Apa kontribusinya? Semampu yang kita bisa lakukan. Makanya Masjidil Aqsa ini nggak boleh ketinggalan dari perhatian kita. Artinya apa? Kalau umat Islam ingin kembali memainkan peran peradabannya, peran globalnya, maka mau tidak mau kita harus kembali merebut Baitul Maqdis. Karena itulah amanah dari Al-Quran, dari Rasulullah sebagai konstitusi tertinggi umat Islam. Ini amanat konstitusi kita belum terpenuhi. Kita baru merdeka masing-masing negara setelah Perang Dunia Kedua ini, itu baru selesai amanat konstitusi undang-undang negara masing-masing, nasional, nation state. Tapi ada amanat konstitusi secara ideologis, yaitu Al-Quran. Ada wilayah yang sedang dijajah oleh Zionis Israel, dan wilayah itu yang sangat strategis. Sejak Allah turunkan Al-Quran, wilayah ini sudah dimention oleh Allah sebagai pusat keberkahan bagi umat Islam dan bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Allah mengatakannya ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi kalau alam semesta ini mau berkah, mau damai, mau baik, berkeadilan, kemudian makmur seluruh dunia, tidak ada kezaliman seperti yang saat ini berlaku, maka Baitul Maqdis ini harus dipimpin oleh orang-orang benar. Dan orang-orang benar ini adalah orang yang hanya bisa mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Di luar Islam tidak akan ada kebaikan dan kebenaran serta keadilan. Yang ada adalah kezaliman, yang ada adalah penindasan, yang ada adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan terhadap ajaran Allah dan Rasul. Maka itu tugas kewajiban kita semua untuk membebaskan negeri ini bukan semata-mata karena kita fanatik sebagai muslim. Enggak. Ini agenda untuk menyelamatkan dunia dan umat manusia ini dari kehancuran. So, kalau kelompok gerombolan Zionis ini yang terus berkuasa di Baitul Maqdis, didukung oleh negara-negara barat sekuler, imperialis, kolonialis, maka tidak akan ada yang namanya perdamaian dunia. Tidak ada yang namanya keadilan, tidak ada yang namanya kebaikan. Semua dunia ini terancam oleh kehancuran. Ya, kenapa? Karena watak imperialisme negara-negara yang mendukung Zionis Israel. Maka itu, ini tugas sangat mulia dari pundak umat Islam untuk membebaskan Baitul Maqdis dan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Salahuddin. Insyaallah kita semuanya
mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 22 Agustus, mohon maaf ya. Pada kesempatan kajian zuhur yang berbahagia ini, saya ingin kita semuanya mengetahui dan mengenal lebih dekat dengan sejarah Islam. Ya. Jadi kita belajar sejarah Islam itu bukan hanya belajar tentang kemenangan, glorifikasi, masa-masa kejayaan, tapi juga perlu bagi kita untuk belajar dari kekalahan dan kejatuhan. Sebab yang abadi, yang kekal, yang pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menang itu adalah ajaran Islamnya. Ya. Tapi kalau umat Islamnya itu tidak ada jaminan. Kalau umat Islam ini terus menang, nggak pernah kalah. Karena kemenangan yang Allah berikan untuk umat Islam, untuk orang beriman itu bersyarat. Selama umat Islam itu istiqomah, berjalan di atas rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemenangan itu. Siapa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan sunnatullah, maka dia akan menang, dia akan berhasil. Tapi kalau umat Islam ini ya tidak menyesuaikan dirinya dengan sunnatullah, tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Allah, maka dia tidak akan mengalami kemenangan. Ini hukum bakunya. Maka itu dalam sejarah Islam, ya, sejarah Islam ini terbagi menjadi dua. Sejarah risalah, wahyu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi ada sejarah Islam ini adalah sejarah risalah. Yang pasti risalah itu akan senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hujjahnya. Ya. Ajaran Islamnya itu pasti menang, nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa dibatalkan oleh apapun. Ya, maka selama hujjah Islam itu bisa kita pegang erat-erat, maka insya Allah keberkahan dari risalah Islam ini akan kita dapatkan berupa kemenangan dan kejayaan. Nah, berkaitan dengan sunnatullah ini dalam sejarah, ya, ada sebuah peristiwa yang penting untuk kita kenang. Ya, sebagaimana kita mengenang sejarah dakwah Islamiyah, kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW, ya, kita mengenang peristiwa kemenangan umat Islam di Perang Badar, di Perang Ahzab, penaklukan kota Mekah, dan seterusnya, termasuk penaklukan Baitul Maqdis, ya, pembebasan Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, itu kita kenang. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis yang kedua di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, itu juga kita kenang. Nah, kita umat Islam ini penting untuk mengenal, tahu tentang tanggal-tanggal, ya, tahun-tahun itu. Ya, ini penting juga bagi kita. So apa? Umat Islam ini harus mengerti sejarah agar dia bisa mendapatkan ibrah dan pelajaran. Ya. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis,
itu terjadi pada tanggal berapa? 4 Jumadil Tsaniyah. Ya, tahun ke-17 ya, atau tahun ke-15 16 Hijriah, mohon maaf. Atau berdepatan dengan tanggal 4 Juli tahun 637 Masehi. Nah, itu pembebasan Baitul Maqdis yang pertama. Kalau pembebasan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ini sering kita dengar, ya, kita jumpai dalam sejarah, itu terjadi pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, atau tanggal Masehinya tanggal 2 Oktober 1187. Ya, sebab ini dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang pembebasan Baitul Maqdis. Ada juga pembebasan Konstantinopel, ya, itu terkenal juga. Kenapa? Karena Rasulullah yang memberikan kabar gembiranya, bisyarahnya. Ya, itu terjadi pada tanggal 21 Jumadil Ula, tahunnya 857 Hijriah, atau tanggal Masehinya itu 29 Mei 1453. Ya. Maka kalau kita datang ke kota Istanbul, menyusuri sejarah penaklukan Islam di masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, itu kita bukan hanya sekedar melihat benteng kota, ya, Bizantium yang ditaklukkan oleh umat Islam, yang ditunggu-tunggu selama 850 tahun. Ya, itu masa penantiannya itu 850 tahun itu. Sebab Rasulullah menyampaikan kabar gembira tentang penaklukan Konstantinopel itu sejak selesai perang Ahzab, kurang lebih tahun 6 atau 7 Hijriah. Ya, jadi sudah dinanti-nantikan oleh umat Islam. Puluhan ekspedisi militer, puluhan pemimpin muslim dari zaman Daulah Umayyah, ya, mulai Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa sampai Sultan Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih, itu nggak berhasil. Baru penaklukan itu berhasil di tangan, ya, pemimpin terbaik dan pasukan terbaik yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain peristiwa-peristiwa kejayaan dan kemenangan umat Islam ini, kita perlu belajar dari apa? Kekalahan. Nah, ada satu peristiwa kekalahan yang sangat menyakitkan kita. Ya, saya pernah sampaikan juga dalam kajian zuhur ini, di tempat ini, itu dulu yang namanya perang 6 hari. Ya. Tanggal 5 sampai 10 Juni tahun 1967. Nah, itu perang 6 hari di mana bangsa Arab, 3 negara Arab, ya, itu kalah melawan Israel. Sehingga Israel berhasil membuat peta baru, ya, yang mencaplok jalur Gaza, Gurun Sinai, ya, kemudian tepi barat yang di bawah kekuasaan Yordania, kemudian juga Yerusalem timur, itu Masjidil Aqsa, lokasi Masjidil Aqsa itu baru dicaplok pada tahun 1967. Ya, Gaza itu juga baru dijajah oleh Israel tuh tahun 1967 bulan Juni itu. Ya, sebelumnya dia merdeka. Walaupun tanah Palestina yang lain itu juga sudah dijajah, sudah dicaplok oleh Israel. Tapi baru benar-benar dijajah oleh Israel itu pada tahun 1967. Nah, setelah peristiwa itu, ini terjadi peristiwa yang mengguncang dunia Islam, yaitu pembakaran Masjidil Aqsa, ya, yang dilakukan oleh ekstremis Zionis, ya, namanya Dennis Michael Rohan kalau nggak salah. Itu dari Australia, dia itu imigran Yahudi Zionis dari Australia. Ya, jadi Australia itu banyak juga Yahudinya. Ya, sehingga beberapa dari mereka banyak yang bermigrasi atau hijrah ke negeri Palestina yang mereka klaim sebagai
negara Israel di era modern sekarang ini. Nah, itu terjadi pada tahun 1969. Jadi 2 tahun setelah pencaplokan Masjidil Aqsa di bawah pendudukan Zionis Israel. Itu kejadiannya, peristiwanya itu tanggal berapa? 21 Agustus tahun 1969. Ya, di sini sudah ada yang lahir tahun 69. Hah? Belum ya? Nah, mayoritas belum lahir ya. Mungkin ada 1-2 yang sudah 69. Itu baru lahir. Nah, tapi zaman itu masa kelam bagi dunia Arab dan juga dunia Islam. Nah, inilah peristiwa yang kemudian memicu negara-negara Arab dan Muslim untuk merespon, mengeluarkan sebuah sikap bersama, sehingga berdirilah organisasi yang kita kenal sekarang sebagai OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Dulu namanya Organisasi Konferensi Islam. Ya, kerjanya konferensi aja itu. Ya, tapi hasilnya kagak ada. Ya. Maka ganti istilah lagi namanya sekarang. Dulu namanya Munazzamatul Mu'tamar Al-Islami. Ya, sekarang namanya Organisasi Kerjasama Islam, Munazzamat At-Ta'awun Al-Islami. Ya, supaya ada kerjasama yang real, ya, secara ekonomi, politik, ya, budayaan, keagamaan. Nah, yang nggak ada ini militer. Ya. Ini kelemahan umat Islam ini. Jadi kalau negara-negara Barat, ya, negara-negara yang selama ini mensponsori berdirinya Israel, ya, baik itu Amerika, Uni Eropa dan sebagainya, itu mereka punya persatuan militer, ya, itu namanya North Atlantic Treaty Accord ya, kalau tidak salah, NATO atau organization itu. Jadi Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Nah, itu koalisi atau aliansi negara-negara Barat sekutu yang mensponsori berdirinya Israel tahun 1948. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa ini tahun 69 ini harus menjadi catatan besar bagi kita semuanya. Ya, apalagi di tengah kondisi konflik sekarang ini, perang besar yang terjadi di jalur Gaza, ya, sudah masuki bulan yang ke-10. Ya, ini beberapa mungkin kurang dari 60 hari lagi, ya, itu sudah genap 1 tahun. Ya, tidak pernah ada perang konflik antara Arab dengan Israel atau Israel dengan bangsa Palestina yang selama dan seganas perang yang terjadi sekarang di jalur Gaza ini. Ya, di mana dulu negara-negara Arab nggak pernah bisa perang dengan Israel itu sampai 1 tahun lamanya. Ya. Dan ini luar biasa. Para pejuang Palestina, perlawanan di jalur Gaza ini bisa bertahan, bisa membuktikan bahwa strategi pertahanan dan perlawanannya itu bisa membuat musuh kelabakan, ya, membuat kerugian secara fisik, ya, militer bagi entitas Zionis Israel, itu kerugiannya sudah besar. Ya, makanya kemarin bulan yang lalu itu Netanyahu datang ke Amerika, ke Kongres, pidato dia, itu intinya satu, minta bantuan. Ya, sebab amunisi dan logistiknya udah habis. Minta disetujui anggaran baru. Ya, supaya mereka bisa bertahan. Sebab para pakar dan pengamat militer, ya, di dunia internasional ini mengatakan Israel itu sebenarnya nggak bisa bertahan dia kalau digempur secara militer dalam tempo 2 bulan. Kenapa dia bisa bertahan sampai sekarang? Ya karena ada pasokan logistik persenjataan yang tanpa batas yang dikirimkan oleh negara-negara Barat, ya, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Nah, inilah yang membuat, ya, genosida itu semakin lama berlangsung, sementara mereka gagal untuk merealisasikan target daripada perang ini.
Ya, sudah 10 bulan lebih. Target mereka yang pertama dan utama mengembalikan tawanan Israel yang diambil, diculik oleh para pejuang tanggal 7 Oktober 2023. Sampai sekarang tidak berhasil dipulangkan. Ya, yang kemarin kesepakatan itu karena kesepakatan gencatan senjata sementara. Itu hanya beberapa saja. Ya, 2 gelombang. Sedikit jumlahnya, tapi masih ada lebih dari 100 tawanan lagi. Yang mana syarat daripada pejuang Palestina ini adalah ditukar dengan ribuan tawanan baik sipil, militer, dan juga tokoh-tokoh politik, tahanan politik Palestina yang ada di penjara-penjara Israel. Target yang kedua, ya, untuk membunuh pemimpin Hamas di jalur Gaza yang sekarang menjadi pemimpin Hamas tertinggi, kepala biro politik Hamas, yaitu Yahya Sinwar, itu juga tidak berhasil. Ya, ini penggantinya Ismail Haniyah setelah kemarin dibunuh, ya, di Teheran setelah menghadiri pelantikan presiden Iran yang baru. Ya, itu Ismail Haniyah ini digantikan oleh tokoh yang sangat keras terhadap Israel. Ya, dia sangat mendalami psikologi bangsa Israel dan pemimpin-pemimpin Israel. Dia tahu betul cara berpikir, bagaimana Israel berpikir secara strategis, bisa mempermainkan psikologi rakyat Israel. Ya, itu semua serangan pejuang Palestina pada tanggal 7 Oktober sampai dengan strategi militer selama 10 bulan ini itu dijalankan, itu diotaki oleh Yahya Sinwar yang dijuluki sebagai pemimpin yang sangat ditakuti oleh Israel, ya, dari Palestina. Kemudian yang ketiga, targetnya membunuh komandan pasukan Brigade Al-Qassam, ya, yaitu Muhammad Daif, itu juga tidak berhasil sampai sekarang. Hanya klaim-klaim saja. Sudah 9 kali Israel mengumumkan berhasil membunuh, ya. Kalau emang dibunuh, memang terbunuh, ya cukup sekali pengumumannya, ya, dan jelas ada buktinya. Ini sampai 9 kali diumumin, ya, dalam waktu yang berbeda-beda, artinya dia nggak berhasil tuh sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, dibalik, ya, peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa ini ada satu yang menjadi memori umat Islam itu adalah, pemicu awal kebakaran masjid itu adalah karena ekstremis Zionis Yahudi ini, itu pertama kali yang dia bakar itu adalah mimbar, ya, yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Mimbar itu dibuat pada tahun 1169 oleh Sultan Nuruddin Zangki. Ya, makanya itu dikenal sebenarnya ide pembuatan mimbar Masjidil Aqsa itu, ya, oleh Sultan Nuruddin. Itu namanya sebenarnya mimbar Nuruddin. Tapi kenapa itu populer dengan nama mimbar Salahuddin? Karena yang membawa mimbar yang dibangun oleh Sultan Nuruddin Zangki itu, ya, ke dalam Masjidil Aqsa, karena memang cita-citanya, harapannya Sultan Nuruddin kita membangun mimbar ini. Jadi proyek membangun mimbar ini puluhan tahun sebelumnya. Tapi memang pembuatan mimbar itu nggak sembarangan. Ya, dipilih dari material kayu-kayu yang terpilih, diberikan hiasan-hiasan yang istimewa, dan itu dibuat hanya untuk, ya, menjadi mimbar di Masjidil Aqsa, bukan untuk yang lain. Ya, Sultan Nuruddin wafat, belum terrealisasi, terwujud pembebasan Masjidil Aqsa di masa itu. Maka yang melanjutkan kepemimpinan Nuruddin Zangki, yaitu keponakannya, ya, sekaligus juga anak muridnya, ya, anak ideologis daripada Sultan Nuruddin Zangki, yaitu Salahuddin. Inilah yang kemudian berhasil membebaskan Masjidil Aqsa, memimpin kurang lebih 200.000 pasukan pada waktu itu dalam perang Hittin. Ketika beliau berhasil itu, itulah dia yang membawa mimbar Nuruddin ini dari Aleppo, ya, karena mimbar itu disimpan di Aleppo, di istana
Sultan Nuruddin, kerajaan negeri Syam ya. Nah, baru dia dibawa ya atas perintah Salahuddin Al-Ayyubi dari Aleppo itu untuk ditempatkan di tempat mimbar Salahuddin yang sekarang bisa kita saksikan. Nah, jadi yang sekarang ada kalau jamaah berkunjung ke Masjidil Aqsa, kalau tur ya, ikut tur umroh plus Al-Aqsa itu, mimbar yang ada sekarang itu bukan yang asli, itu udah replika. Ya, replika yang dimulai prakarsanya pada tahun 1993. Ya, atas perintah Raja Yordania. Ya, Raja Hussein, Malik Hussein. Itu Raja Hussein dari Yordania setelah menandatangani perjanjian Oslo, ya, perdamaian dengan Israel, dia perintahkan untuk membangun replika mimbar Salahuddin. Karena mimbar Salahuddin yang asli atau mimbar Nuruddin itu sudah hangus, hancur, terbakar, dan yang tersisa hanya beberapa bagian potongan-potongannya saja. Ya, yang itu sekarang tersimpan di lokasinya Museum Masjidil Aqsa yang ada di area lokasi Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada sekarang ini. Itu dimuseumkan. Nah, jadi proyek pembangunan mimbar itu tahun 1993, kemudian berjalan sama beberapa tahun, ya, baru selesai utuh secara resmi itu pada tahun 2007. Ya, di mana di situ terlibat dalam pembangunan replika mimbar Salahuddin yang baru ini, itu ada 5 pengrajin ukir ya dari Jepara. Ya, itu didatangkan langsung, mereka bekerja selama beberapa tahun di Yordania di bawah supervisi kerajaan Hashimiyah Al-Urduniyah ya, di Yordania itu. Nah, itu sejarah ini sejarah mimbar ini memang sangat luar biasa. Inilah yang menginspirasi. Ya. Jadi memang ada visi. Itu seperti halnya Sultan Nuruddin Zangki ini ingat sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa Nabi itu senantiasa mendorong supaya umat Islam ini memberikan kontribusi untuk Masjidil Aqsa. Ya, apa kontribusinya? Ya, semampu yang kita bisa lakukan. Dulu Nabi SAW ditanya oleh Maimunah binti Sa'ad, ya, seorang budak pelayan di rumah tangga Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Maka Nabi menjawab, hiya ardul mahsyar wal mansyar, ituhu fasallu fihi, ya, fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi masiwa. Ya, jadi Baitul Maqdis itu atau Masjidil Aqsa itu adalah negeri tempat awal mula penciptaan manusia dan negeri tempat manusia nanti di akhir zaman, hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah di pengadilan Allah itu, di padang mahsyar namanya, itu adanya lokasi di Masjidil Aqsa. Ya, itu lokasi pengadilan Allah itu. Ya, setelah hari kiamat, semua manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur, dan nanti semua akan menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Disitulah pengadilan Allah akan digelar. Disitulah nanti manusia akan menuju surga dan neraka. Itu alam akhirat nanti. Ya, singkat cerita, dalam hadis itu Nabi perintahkan kepada kita umatnya untuk apa? Datang ke Masjidil Aqsa itu dan sholat. Ya, mumpung masih ada di dunia, mumpung masih hidup kita, maka kita harus memenuhi perintah Nabi ini. Maka itulah yang dieksekusi oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu pada tanggal 4 Juli ya, 637 Masehi itu beliau membawa 4.000 pasukan, ya, yang secara resmi menandai pengalihan kekuasaan dari uskup, ya, Kristen Timur atau uskup Kristen Ortodoks, ya, di Yerusalem itu kepada kekuasaan kaum muslimin, ya, diberikan kepada kuncinya itu kepada Umar bin Khattab.
itu dihadiri oleh 4.000 pasukan dari Madinah. Terdiri dari para sahabat dan tabi'in. 4.000 sahabat dan tabi'in ada di dalam rombongannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu peristiwa besar dalam sejarah. Ya, pembebasan Baitul Maqdis yang pertama. Ya. Maka banyak sahabat Nabi yang kemudian memilih tinggal di Baitul Maqdis. Ya, sampai meninggal mereka dikuburkan di area pemakaman sekitar Baitul Maqdis. Maka terkenal itu. Wilayah Baitul Maqdis, ya, Yerusalem Timur itu banyak sekali bukti-bukti sejarah arkeologis, para sahabat dan tabi'in itu banyak yang wafat, ya, mati di sana dan meninggal dikuburkan di area sekitar Baitul Maqdis ini. Itu tuh apa? Untuk memenuhi perintah Rasulullah SAW untuk apa? Memakmurkan masjid ini. Ya, makanya Masjidil Aqsa ini nggak boleh ketinggalan dari perhatian kita. Ya, maka Sayyidina Umar ketika memasuki Baitul Maqdis itu, beliau mengucapkan sebuah makalah, sebuah ungkapan yang sangat terkenal, ya, wa mal qudsu illa ka Makkah, ya, tidaklah status Al-Quds itu, ya, derajatnya tidak kalah dari Mekah, bahkan sama, sejajar, ya. Jadi posisi Al-Quds dalam akidah Islam itu sama dengan Mekah, sama dengan kiblat kita, ya, Ka'bah, Masjidil Haram itu. Kenapa? Ya karena kiblat pertamanya umat Islam itu kan di Masjidil Aqsa. Ya, kiblat pertama umat Islam. Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini, Tsani al-Masjidain, yang dibangun setelah Masjidil Haram itu jaraknya 40 tahun. Kemudian Tsalithul Haramain, ya, tanah suci ketiga umat Islam, di mana baginda Rasulullah SAW, ya, melakukan sebuah perubahan radikal terhadap mindsetnya umat Islam. Nah, dalam rangka kita memperingati kejatuhan, ya, Masjidil Aqsa ini tahun 67 dan pembakaran mimbar Salahuddin tahun 1969 ini, maka kita harus, ya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran ini. Sebab banyak yang menganggap enteng, menganggap remeh, ya, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya, itu nggak terlalu penting seperti pentingnya Makkah dan Madinah. Nah, kita kalau misalnya, ya, ada peristiwa pembantaian terhadap umat Islam di Makkah dan Madinah, kira-kira bagaimana emosinya umat Islam itu? Pasti marah, ya, pasti akan berbondong-bondong, ya, untuk apa? Ingin membebaskan Mekah dan Madinah itu dari tangan orang-orang kafir misalnya. Tapi kenapa umat Islam sekarang ini, ya, ketika isunya itu adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itu tidak seperti emosi kita terhadap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Padahal Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, bahwasanya nubuat Rasulullah SAW itu diturunkan di 3 tempat, ya, yaitu pertama adalah Makkah, ya, karena Nabi periode Makkah itu beliau berdakwah di Makkah, awalnya juga dari Gua Hira turun wahyu itu di Makkah, kemudian di Madinah setelah Nabi hijrah, dan yang ketiga adalah Baitul Maqdis. Ini dinaskan oleh Nabi SAW. Jadi tempat turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu hanya di 3 tempat ini. Termasuk ada beberapa ayat Al-Quran yang turun di Baitul Maqdis. Ya, di antaranya surat Az-Zukhruf ayat 45. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina, ya, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Itu ayatnya. Ayat 45 surat Az-Zukhruf itu menyatakan apa? Wahai Muhammad,
tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Dan itu ayat itu diturunkan pada peristiwa Baitul Maqdis ya, ketika Nabi Isra Mi'raj itu. Jadi Nabi datang ke sana bukan hanya sekedar ya sholat, bukan hanya sekedar bertemu dengan para nabi sebelumnya, tapi juga Nabi itu diperintahkan oleh Allah bertanya kepada mereka. Was'al man arsalna qablaka mir rusulina. Ya. Itu ada dialog antara Rasulullah dengan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum beliau, yang Allah hidupkan kembali khusus untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kami telah menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih itu untuk disembah? Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Itu menegaskan bahwa Baitul Maqdis ini adalah pusat tauhid, sama dengan Mekah. Ya, maka sebagaimana Mekah itu dibebaskan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Fathu Mekah ya, tahun 8 Hijriah, ya, dibebaskan, dimerdekakan dari apa? Berhala-berhala kemusyrikan. Maka sebenarnya Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu telah dibebaskan secara spiritual oleh Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pembebasan spiritual namanya. Nah, kalau pembebasan fisiknya, militernya, ya, karena umat Islam telah berhasil mengalahkan kekuasaan Romawi Timur, Bizantium, yang menguasai ya Baitul Maqdis, menguasai negeri Palestina, itu memang baru terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena dulu Romawi Timur itu punya 3 ibu kota. Ya, jadi kalau Kaisar Romawi ya, itu kalau inspeksi ke wilayah-wilayah jajahannya itu, dia selalu ya mampir ke istana di 3 tempat ini. Ya, kayak di kita istana presiden itu kan ya ada di Jakarta, ada di Bogor, ya. Ada di Bali, ada di Jogja itu kan. Walaupun ada yang bilang bau-bau kolonial, ya. Tapi sebenarnya itu kan bau kolonial itu kan sebenarnya kolonialisme itu kan berwujud pada pemikiran ya, bukan bangunan. Karena bangunan itu banyak sekali bekas bangunan Belanda yang justru melahirkan gerakan nasionalisme, ya, gerakan revolusi kemerdekaan Indonesia. Itu mereka bikin naskah Pancasila itu di gedung yang dibangun oleh Belanda itu, yang sekarang jadi Gedung Pancasila di Kemenlu, Pejambon, ya. Ya, naskah proklamasi itu juga dibikin di mana? Di dalam bangunan Belanda zaman dulu itu. Ya. Jadi istana Romawi Timur itu yang ditempati oleh Kaisar itu yang selalu dikunjungi itu 3. Satu di Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul, itu istananya di situ pusatnya. Yang kedua itu ada di Damaskus, yang ketiga di Yerusalem. Jadi setiap kaisar Romawi ya, kalau dia berkunjung ke ke wilayah Timur Tengah, itu pasti dia akan berkantor ya, istananya itu ada salah satunya di Yerusalem untuk mengontrol ya akses pelayaran baik melalui jalur darat maupun laut ya dari seluruh dunia. Itu pusat kontrolnya ada di mana? Di Damaskus dan di Yerusalem. Gitu. Termasuk Nabi SAW waktu masih kecil itu kan dibawa oleh pamannya ya, Abu Thalib itu berdagang sampai ke Damaskus, sampai ke istana negeri Syam, istana Romawi. Gitu. Yang bertemu dengan pendeta Bahira. Itu terjadi dialognya, ada diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Ya. Jadi Nabi sudah mengenal itu wilayah itu, cuma belum sampai masuk ke Yerusalem, cuma sudah berkenalan, sudah menyaksikan bagaimana arus perdagangan dan investasi di seluruh dunia itu dikontrol oleh Romawi, Kaisar Romawi itu melalui ibu kota politik yang ada di Damaskus dan di Yerusalem ini.
Jadi siapa yang menguasai Baitul Maqdis atau Yerusalem, pasti dia akan menjadi penguasa dunia. Dan itu dibuktikan ya oleh bangsa Romawi, bangsa Yunani, Persia. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW juga, risalah Islam itu menjadi global, ya, diangkat oleh Allah menjadi risalah yang universal. Itu titik tolaknya di mana? Dari Baitul Maqdis, dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya, tadinya kan Islam ini terkucilkan di Mekah, ya, dikuyo-kuyo Nabi Muhammad ini. Tapi kemudian Nabi itu diangkat pergi ke ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratil Muntaha. Nah dari situlah dakwah Islam ini mulai menyebar menjadi sebuah kekuatan global. Ya, disaksikan oleh para nabi dan rasul. Nabi melakukan pembebasan spiritual terhadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ini pusat keberkahan dan pusat peradaban. Jadi kalau pusat awal turunnya wahyu itu di Mekah, ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi Bakkata mubarakan, ya, itu yang diberkahi itu hanya Ka'bahnya. Ya, mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Itu beda tuh cara menyebut ayat. Walaupun dia berkah juga, ya, Mekah itu, tapi disebutkan hanya satu titik keberkahannya. Tapi kalau menyebut Masjidil Aqsa, ya, di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Isra, itu bukan hanya masjidnya yang berkah, tapi itu menjadi pusat keberkahan, alladzi barakna haulahu. Jadi ada 3 lapis pusat keberkahan itu dari Masjidil Aqsa, termasuk pusat keberkahan itu sampai ke Mekah. Karena itu disebutkan dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pusat keberkahan itu ada di Baitul Maqdis, tempat suburnya buah tin dan zaitun. Kemudian Mesir, itu lapisan kedua, lingkaran 2 keberkahannya. Itu yang relatif lebih dekat dengan Baitul Maqdis, ya, Gurun Sinai. Kemudian wahadzal baladil amin, ini lapisan keberkahan yang ketiga, yaitu masuklah di situ area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Artinya apa? Kalau Islam, umat Islam hanya menguasai Mekah Madinah, belum jadi kekuatan global. Makanya sejak Umar bin Khattab menguasai Baitul Maqdis, itu kan luar biasa pencapaian Islam ini jadi kekuatan global. Ya, yang menjadi pewaris, ya, wilayah jajahan Persia dan Romawi, ya, kekuatan yang menggentarkan dunia itu, dan itu terus berlangsung selama sekian ratus tahun, ya, sampai perang salib. Nah, itu mulai mundur umat Islam. Kenapa? Karena direbut oleh bangsa Eropa, ya. Tapi kemudian berhasil kita rebut lagi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka umat Islam bangkit lagi sampai runtuh kekuasaan Ottoman, ya, Utsmani itu tahun 1917. Perang Dunia ke-1. Ya, jadi Ottoman itu praktis punah setelah Perang Dunia ke-1. Hilang walaupun masih ada khalifah. Ya, tahun 1917 itu masih ada khalifahnya sampai 24. Ya, cuma itu khalifah boneka semua. Ya, khalifah, kenapa disebut boneka? Karena penguasa real di Istanbul itu adalah dewan militer yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang memimpin perang kemerdekaan Turki. Ya, karena Turki ini kan kalah, ya, Ottoman Turki kan kalah dalam Perang Dunia I, sehingga tentara sekutu Inggris, Prancis, Rusia itu menguasai seluruh wilayah Turki yang sekarang, jadi wilayah Turki modern, dan hampir menguasai, menduduki Istanbul. Itu sangat memalukan. Nah, yang tampil untuk membebaskan Istanbul dan kota-kota di seluruh Turki modern sekarang ini, sampai perbatasan dengan Suriah itu adalah kelompok militer yang dipimpin oleh Jenderal Mustafa Kamal. Ya, makanya dia disebut dengan Atatürk, bapaknya orang Turki. Karena ini bapak Turki modern yang melahirkan Republik Turki modern. Karena apa? Dia punya jasa besar untuk membebaskan penjajahan tentara sekutu, Turki dari tentara sekutu setelah Ottoman kalah dalam Perang Dunia ke-1.
Ya, itu harus kita akui itu jasanya Mustafa Kamal itu. Sebab kalau enggak habis itu. Ya, tidak ada namanya Turki itu. Ya, karena sudah dikuasai, dijajah oleh 3 negara pemenang Perang Dunia ke-1. Jadi jelek-jelek gitu, walaupun dia banyak dosanya juga pada umat Islam, tapi untuk satu hal itu harus kita akui. Makanya Erdogan itu walaupun dia presiden dari partai Islam, tetap pasang itu foto ya Atatürk ini di istananya. Kenapa? Karena ini memang tokoh nggak main-main juga, ya. Bukan tokoh sembarang. Ini bukan tokoh kaleng-kaleng gitu. Ya, itu besar juga jasanya bagi rakyat Turki sekarang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sejarah Baitul Maqdis, ya. Artinya apa? Kalau umat Islam ingin kembali memainkan peran peradabannya, peran globalnya, maka mau tidak mau kita harus kembali merebut Baitul Maqdis. Karena itulah amanah dari Al-Quran, dari Rasulullah sebagai konstitusi tertinggi umat Islam. Ini amanat konstitusi kita belum terpenuhi. Ya, kita baru merdeka masing-masing negara setelah Perang Dunia Kedua ini, itu baru selesai amanat konstitusi undang-undang negara masing-masing, nasional, nation state. Tapi ada amanat konstitusi secara ideologis, yaitu Al-Quran. Ya, ada wilayah yang sedang dijajah oleh Zionis Israel, dan wilayah itu yang sangat strategis. Sejak Allah turunkan Al-Quran, wilayah ini sudah dimention oleh Allah sebagai pusat keberkahan bagi umat Islam dan bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Allah mengatakannya, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi kalau alam semesta ini mau berkah, ya, mau damai, mau baik, ya, berkeadilan, ya, kemudian makmur seluruh dunia, tidak ada kezaliman seperti yang saat ini berlaku, maka Baitul Maqdis ini harus dipimpin oleh orang-orang benar. Dan orang-orang benar ini adalah orang yang hanya bisa mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, di luar Islam tidak akan ada kebaikan dan kebenaran serta keadilan. Yang ada adalah kezaliman, yang ada adalah penindasan, yang ada adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Maka itu tugas kewajiban kita semua untuk membebaskan negeri ini bukan semata-mata karena kita fanatik sebagai muslim, enggak. Ini agenda untuk menyelamatkan dunia dan umat manusia ini dari kehancuran. Sebab kalau kelompok gerombolan Zionis ini yang terus berkuasa di Baitul Maqdis, didukung oleh negara-negara barat sekuler, imperialis, kolonialis, ya, maka tidak akan ada yang namanya perdamaian dunia. Tidak ada yang namanya keadilan, tidak ada yang namanya kebaikan. Semua dunia ini terancam oleh kehancuran. Ya, kenapa? Karena watak imperialisme negara-negara yang mendukung Zionis Israel ini. Maka itu, ini tugas sangat mulia ada di pundak umat Islam untuk membebaskan Baitul Maqdis dan Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang.
Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.